Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Kalimantan Tengah, Indonesia. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya terletak di jantung ibu kota provinsi, yaitu kota cantik Palangkaraya. Berada di lokasi strategis, kampus ini hanya berjarak 10 menit dari Bandara Cilikriwut dan Terminal WA Garak. Bersebelahan dengan Masjid Raya Darussalam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya telah berdiri sejak tahun 1972 yang saat itu masih berbentuk Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangkaraya. Sejak tahun 1997, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya telah mengalami 2 kali alih status. Awalnya kampus ini berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Palangkaraya, sebelum akhirnya berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya pada tahun 2004. Palangkaraya pada hari ini saya nyatakan diresmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rafiah, sekaligus mahasiswi PPG PAI Al-Quran Hadis dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk 2542673221. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Ikhlas Kota Serang, Banten, kelas 7 dengan materi tentang hukum bacaan Mantobai dengan menggunakan modul pembelajaran problem based learning. Seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar kita marilah membacakan terlebih dahulu doa bersama. Silakan Subhan dipimpin dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita membacakan ini doa ya, karena udah membiasakan kita tiap hari mengadakan tadarusan dari surat An-Nas sampai Al-Ikhlas. Silakan dipimpin dengan KM. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Nah, setelah kita membacakan tadarusan tadi ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian atau presensi ya. Halimah, Subhan, Hadir. Bulan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit tidak? Siapa? Siapa lagi? Kita doakan bersama-sama teman yang tidak masuk, yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali. Alhamdulillah, sekarang udah rapi semuanya ya. Coba baju yang masih dilipat, rapikan dulu bajunya. Ya, udah rapi belum? Udah, alhamdulillah. Nggak usah berdiri, duduk aja ya. Yang penting dirapikan ya. Ya, udah rapi? Duduk, silakan rapikan duduknya. Coba lihat, tengok kiri kanan, ada sampah nggak di kolong mejanya, di kursinya? Tidak ada. Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin, Ibu ucapkan terima kasih kepada piket yang bekerja hari ini membersihkan ya. Karena kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Alhamdulillah ya. Sebelum kita ke materi, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, karena dia menunjukkan cinta tanah air kita. Kepada siapa cinta tanah air kitanya? Kepada Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu melanjutkan ke materi ya. Karena kemarin siapa yang ingat mata pelajaran kemarin materinya apa? Oh ya, mad lain ya. Siapa yang masih ingat mad lain itu apa? Ya, mad lain adalah apabila ada wawu atau iya sukun sebelumnya harakat fathah. Alhamdulillah, luar biasa. Lah, tadi udah ada yang jawab ya. Dengan materi yang kemarin, Ibu akan melanjutkan dengan materi yang sekarang ya, adalah membacakan materi yang sekarang itu hukum bacaan mad tabi'i ya. Tadi setelah itu Ibu menjelaskan tadi ya tentang pelajaran kemarin dengan yang sebelumnya dan sesudahnya ya, tadi yang pelajari tadi ya. Ibu akan mengadakan pretest tahap pertama ya. Ada yang tahu tentang mad? Ayo Bu, menanyakan bacaan. Oh iya, terima kasih. Terus ada yang ngerti pengertian mad tabi'i? Ada yang tahu? Memanjangkan suara huruf hijaiyah secara alami sepanjang 2 kata. Terus
Ada yang tahu ada berapa huruf mad tabi'i? Ibu, ada 3. Alif, wa, ya. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah tadi ada suatu pertanyaan atau prioritas ya tadi ya udah ya. Alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih. Lanjutkan, Ibu akan mengingatkan lagi. Siapa yang rajin membaca Al-Quran? Saya. Luar biasa. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar, dan untuk memperlancar apa? Membacaan tabi'i itu karena agar terbiasa membaca Al-Quran dengan benar. Terus di dalam satu huruf itu terdapat 10 kebaikan. Siap mengamalkan Al-Quran? Siap. Ini kita akan menyimak tujuan pembelajaran. Mari kita simak dan baca bersama. Silakan. Tujuan pembelajaran menunjukkan sikap cinta Al-Quran dengan membaca Al-Quran secara tertib, menjelaskan pengertian mad tabi'i dengan benar, mengidentifikasi huruf dan tanda mad tabi'i dalam ayat Al-Quran, menemukan contoh bacaan mad tabi'i dalam potongan ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran mengandung mad tabi'i dengan panjang bacaan yang tepat. Jadi pelajaran hari ini kita tadi udah gini ya, membacakan tujuan pembelajaran. Jadi seterusnya kita akan mengadakan ice breaking ya, biar menghilangkan stres kita, jenuhan kita. Siap dimulai? Ya. Kalau Ibu pegang sikut, ya? Sikut. Sakit? Sikut. Mana sikut? Sikut, sakit. Sikat. Paham? Ulangi lagi ya, satu kali lagi. Kalau Ibu pegang sikut berarti pegang sikut. Kalau Ibu pegang sakit, kalau pegang sikat, ambil sesuatu di depan kalian. Paham? 1, 2, 3, sakit. Iya, walaupun Ibu pegang ini tapi kalian pegang sakit ya. Kalau sikut, sakit, sikat, semangat tidak? Alhamdulillah, terima kasih. Ibu akan menjelaskan mad tabi'i ya, tentang materi ini. Di sini mad tabi'i, pengertian mad tabi'i adalah mad tabi'i, mad asli adalah bacaan mad yang terjadi apabila terdapat huruf mad dan tidak diikuti oleh hamzah atau sukun. Panjang bacaan mad tabi'i adalah 2 harokat. Di situ ada huruf alif, waw, iya. Huruf mad tabi'i, alif di sini didahulukan huruf berharokat Pak. Contohnya ola. Nomor 2, waw sukun, waw didahului huruf berharokat doma. Contohnya yakulu. Dan nomor 3, ya sukun, iya didahulukan huruf berharokat hasroh, atau contohnya kila. Mad tabi'i di sini huruf mad tabi'i nomor 1 alif ya. Di sini alif didahulukan huruf berharokat fathah. Contohnya ola. Nomor 2, waw sukun dengan huruf waw didahulukan huruf berharokat doma. Contohnya yakulu. Nomor 3, ya sukun, iya ya didahului huruf berharokat kasroh. Contohnya kila. Adapun ketentuan bacaan mad tabi'i ada 4. 1, bacaan mad tabi'i 2 harokat. Nomor 2, tidak diikuti huruf hamzah ya. Nomor 3, tidak diikuti huruf sukun. Nomor 4, dibaca panjang dengan jelas, tidak terlalu cepat dan tidak berlebihan. Akan memberikan contoh bacaan mad tabi'i ya. 1, qola, sami'un, nurun, fi, kitabun. Akan perjelas dengan tayangan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu mad. Kata mad itu sendiri berasal dari bahasa Arab
yang maknanya adalah penambahan atau pemanjangan. Namun secara istilah yang diinginkan dalam ilmu tajwid adalah memanjangnya suara disebabkan karena huruf-huruf mat. Apa yang huruf-huruf mat? Huruf-huruf mat ada 3, alif, waw, dan ya. Dan 3 huruf ini akan berfungsi sebagai huruf mat dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, 3 huruf ini harus dalam keadaan sukun. Ketentuan yang kedua, ketika huruf ini harus didahului harokat yang sejenis. Contoh misalnya alif harus didahului harokat yang sejenis yaitu fathah. Waw sukun didahului harokat yang sejenis yaitu dhammah. Ya sukun didahului harokat yang sejenis yaitu kasrah. Contoh dalam kalimat ini, nuhiha. 3 huruf mat dalam kalimat ini yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif berfungsi sebagai huruf mat. Yang pertama ada waw sukun didahului harokat dhammah. Kemudian yang kedua ada ya sukun didahului harokat kasrah. Kemudian yang ketiga ada alif didahului harokat fathah. Sehingga ketiga huruf ini berfungsi untuk memanjangkan. Sekarang kita lanjut ke pembagian mat. Mat terbagi menjadi 2. Ada mat asli atau mat tabi'i dan ada mat far'i. Terlebih dahulu insyaallah kita akan membahas mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i adalah apabila kita menjumpai bacaan mat dan setelahnya tidak ada salah satu dari 3 tanda ini, yaitu hamzah, tasydid, dan sukun, maka itu disebut dengan mat tabi'i. Namun jika ada salah satu dari 3 tanda ini, maka hukumnya berubah, bukan lagi mat tabi'i atau mat asli. Dan mat asli atau mat tabi'i ini dipanjangkan dengan ukuran panjang 2 harokat. Nah, mat tabi'i atau mat asli juga terbagi menjadi 2, mat tabi'i kalimi dan mat tabi'i harfi. Mat tabi'i kalimi, kata kalimi ini menunjukkan bahwa mat tabi'i yang terjadi dalam sebuah kata, bukan mat tabi'i yang terjadi dalam huruf. Karena insya Allah nanti pembagian yang kedua adalah mat tabi'i yang terjadi pada huruf. Sekarang kita coba membaca ayat ini, yang mana ayat ini terdiri dari banyak mat tabi'i kalimi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah. Kita perhatikan pada kata an-nasa, di situ ada alif yang didahului fathah, maka dibaca panjang 2 harokat, an-nasa. Kemudian pada kata yadkhuluna, di situ ada waw sukun yang didahului dhammah, maka dibaca panjang 2 harokat, yadkhuluna. Kemudian pada kata fi ada yang sukun yang didahului kasrah, maka dibaca panjang 2 harokat, fi. Kemudian berikutnya ada ya sukun yang didahului kasrah juga, maka dibaca panjang 2 harokat, di. Kemudian yang terakhir kata afwaja, di sini ada alif yang didahului fathah, maka juga dibaca panjang 2 harokat. Dan pada lafzul jalalah Allah, di sini juga terdapat mat tabi'i. Meskipun tanda panjangnya tidak nampak, tidak ditulis, namun di sini ada mat tabi'i pada lam lafzul jalalah Allah. Setelah tadi nonton video tadi, ada yang tanyakan tidak? Saya Bu, dari video yang saya simak ada keterangan mat tabi'i yang terjadi dalam sebuah kata kalimi. Tolong Ibu beri contoh kembali. Gitu. Baik, Ibu akan memberikan contoh ya. Di sini ada kul a'udzu birabbin nas. Jadi kul a'u-nya itu a'u, ada waw mati ya. Itu dibacanya berapa? 2 harokat. Di situ ada birabbin nas. Na-nya ada alif, alifnya berarti dibaca 2 harokat. Kul a'udzu ya, kul a'u ya, birabbin nas. Nah, itu contoh yang tadi Ibu bisa menjelaskan yang tadi. Mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Ya. Bagaimana cara mengatur durasi mat tabi'i? Baik ya. Yang kedua tadi memberikan contohnya tadi ya, kul a'udzu birabbin nas itu menggunakan jari ya.
Kul a'udzu birob ya. Au-nya itu a'udzu birob. Jadi harus menggunakan dua jari ya. Au ya, dua harokat dengan birobbin nas, sama dengan ya birobbin nas, nasnya ada dua harokat. Setelah tadi ada pertanyaan tadi ya, ibu akan membagikan kartu sesuai nanti diituin kelompok masing-masing ya, sesuai warnanya ya. Nih ya kan, sesuaikan nanti ya dengan kelompoknya ya. Nanti cari teman yang ini ya dengan kelompoknya masing-masing. Silakan cari sesuai dengan kelompok masing-masing, warnanya samakan ya di situ. Selanjutnya pembagian kartu udah ya, ibu sudah bagikan. Silakan sesuaikan dengan kelompok masing-masing dengan warna apa, biru, kuning, hijau. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ayo, bisa diatur. Silakan bagi kelompoknya. Sesuaikan dengan kelompok kalian. Ayo. Sudah ini, tapi belum kelompoknya masing-masing udah bener nggak? Udah. Semuanya sesuai dengan warnanya, biru, kuning, hijau udah. Ibu akan membagikan ini ya. Nanti ditulis di sini sesuaikan apa yang disebut di situ yang masuk matobai-nya ya. Di sini ditulis. Kalau udah rapi gini, enak tinggal nulis di sini, sok berurutan di sini, tulis. Nanti nanti kalau udah selesai, udah beres ininya, nanti ditempel di sana ya. Mana yang masuk matobai, yang di situ huruf alif mana ya. Mana yang masuk ini warna apa? Sesuaikan ya nanti di sana tempel. Ada itu sudah siapin Ibu ya. Tulis di sini. Silakan berdiskusi ya. Silakan. Baca dulu, berunding dulu ya, diskusi. Mana yang masuk? Silakan tulis ya. Ayo, silakan berunding di sini. Diskusi dulu. Silakan. Tulis gitu. Ya ada. Enggak ada. Tulis. Ya ada. Ya, kita lanjutkan. Kalau udah beres semuanya ya diskusinya, ini bagian presentasi hasil diskusi kalian dengan dimulai kelompok 1, yaitu kelompok biru. Silakan. Sabar. Ya, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru. Nama saya Halimatus Sari Ansari. Nama saya Wanda. Nama saya Muhammad Alfred Kurniawan. Kami akan menunjukkan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Sama ini.
Hey hey hey, Pegangnya gini. love you semuanya. Paleng. Pusing, aku teh pusing. Siapa sih nama kamu? Siapa sih namanya? Maria. Maria apa kamu? Al-Ladzi termasuk materi alif. Al-Ladzi termasuk materi alif. Karena tawaba termasuk materi alif. Anas termasuk materi alif. Tuhuri termasuk materi wau. Wayang nahuna termasuk materi wau. Kul bukan matobei, Fadalahum bukan matobei, Bil Hakko bukan matobei, Ini Sarra bukan matobei. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang udah presentasi tadi ke depan semuanya ya. Apakah di sini ada yang salah? Tidak. Ada yang mau ngeritik? Silakan. Dari kelompok mana? Oh iya, silakan. Saya dari Halimah dari kelompok biru. Saya mau kasih tahu dari kelompok kuning ada yang salah, yang wal asri harusnya ada di bukan mata BI tapi ada di mata BI wow. Sini, coba silakan. Yang mana? Yang wal asri. Silakan. Oh, pindah berarti. Ayo, mana? Ya, boleh. Apakah ini aja? Udah? Ya. Udah, silakan. Terima kasih pada yang membahas presentasi. Tepuk tangan. Ada Jikri yang tadi udah ini presentasi ke sini ya, menunjukkan reaksi di sini. Silakan yang mau ini reaksi lagi siapa? Ayo, kelompok mana? Dipersilakan. Ayo. Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Alkan dari kelompok biru. Saya akan membenarkan Ya. Kalimat mana? Bacaan mana? Silakan ke depan. Seharusnya di mana? Coba. Yang mana? Bacaan mana? Oh. Karena ada apa ininya? karena ada ya mati. Dia mati masuknya ke i. Iya, silakan pasang. Terima kasih pada Alpas. Setelah kita mempelajari tadi ya, hasil ini hasil belajar Kelompok materi, hijau, apa yang sudah di ini hasilnya ya. Kesimpulannya, siapa yang ada yang mau menyimpulkan? Silakan, silakan. Saya Bu. Hari ini kami telah mempelajari hukum bacaan mata BI dalam Al-Quran. Mata BI adalah bacaan panjang yang dibaca 2 harokat dan terjadi pada huruf alif, waw, dan ya. Kami juga sudah belajar cara dan cara membaca mata BI dengan cara benar agar tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Dengan memahami mata BI, kami bisa membaca Al-Quran dengan lebih teliti dan sesuai aturan tajwid. Semoga ilmu ini membuat kami semakin banyak membaca Al-Quran dan lebih mencintainya dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Jadi hari ini materi yang sudah tadi dipelajari hukum bacaan mantobai tadi ya, udah ada kesimpulannya. Hari ini telah mempelajari hukum bacaan mantobai dalam Al-Quran ya. Mantobai adalah bacaan yang dibaca 2 harokat dan terjadi pada huruf alif, waw, dan iya. Juga sudah belajar syarat dan membaca mantobai dengan benar agar tidak terlalu panjang dan pendek.
Pendeknya, dengan memahami Matobe'i bisa membaca Al-Quran dengan baik, tartil sesuai dengan aturan tajwid. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan membacakan Al-Quran lebih mencintai dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tadi menguraikan materi yang tadi ya, ini Ibu bagikan, ini ada tugas ya, refleksinya ya, tugas silakan di ininya. Masing-masing ya diituin ya. Ini per kelompok. Silakan. Udah. Udah selesai semuanya? Sudah. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan tugas ya dengan baik. Ya. Terima kasih. Hari ini karena udah mempelajari semua pelajaran yang tadi, akan mengadakan refleksi ya. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan pendapat? Satu orang, siapa? Ayo. Silakan. Seru, Bu. Seru. Untuk semuanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Berarti sudah paham semuanya? Jadi untuk selanjutnya, karena kita udah selesai semuanya materi ya, membacakan surat dengan tadi membacakan Matobe'i segala udah. Selanjutnya Ibu akan menginformasikan materi pertemuan yang akan datang, yaitu tentang mad wajib mutasil. Ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Silakan pimpin KM. Sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.